Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru Nyai Endah, penunggu Kali Watu Giling. Mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Wen Antoni. Ini dia selengkapnya. Sore itu langit mulai berwarna jingga keemasan ketika aku duduk di halaman depan rumah. Usia sudah menginjak 57, tapi mataku masih tajam memandang ke arah barat, ke tempat kali yang telah menjadi bagian hidupku sejak lahir. Dari sini, hanya beberapa langkah menuruni jalan tanah. Air Kali Watu Giling sudah menyapa dengan gemericik lembutnya. Aku menghirup udara sore yang bercampur aroma tanah basah. Angin dari arah kali membawa hawa lembab, kadang membuat bulu kuduk meremang entah kenapa. Kali itu memang indah, apalagi ketika sinar matahari sore memantul di permukaan air yang jernih. Tapi indahnya kali ini bukan tanpa rahasia. Ada yang bersemayam di dalamnya, menunggu saatnya untuk menunjukkan diri. Sampean tahu kenapa orang sini jarang sekali mandi di kali itu menjelang maghrib? Tanyaku sambil menoleh pada tamu muda yang duduk di kursi bambu sebelahku. Ia menggeleng menunggu aku melanjutkan. Kali Watu Giling letaknya di sisi selatan desa. Tidak besar, lebarnya ya cuma sekitar 4 meter, tapi alirannya dalam dan arusnya kadang sulit ditebak. Di tengah aliran itu berdiri batu-batu besar yang bentuknya aneh, seperti gilingan raksasa zaman dulu. Batu-batu itu licin, berlumut, dan katanya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Larangan-larangan turun-temurun dari orang tua kami selalu sama. Jangan mandi di kali menjelang maghrib, jangan mancing di bawah beringin besar di tikungan, dan jangan pernah mencuci pakaian ketika matahari mulai condong. Kalau ada yang melanggar, mereka bilang bakal ada yang gandol dari dalam air. Banyak orang kota yang menganggap itu cuma mitos kampung, tapi bagi kami itu peringatan yang tak boleh disepelekan. Di sisi timur kali, tumbuh pohon beringin besar dengan akar-akar yang menjuntai sampai ke permukaan air. Akar itu seperti tirai alam, menutupi sebagian aliran. Orang-orang tua bilang, di sanalah gerbang bagi dunia yang tak terlihat. Dulu, waktu aku kecil, setiap kali melewati tempat itu, simbahku selalu memegang pundakku sambil berbisik, "Nuwun sewu Nyai," sebagai tanda permisi. Airnya sendiri jernih, tapi bukan kejernihan yang membuat hati tenang. Ada saat-saat tertentu ketika melihat dasar kali justru membuat kita gelisah, seakan ada bayangan bergerak di antara batu-batu. Baunya khas, tanah basah yang bercampur aroma lumut tua. Kalau malam turun, udara di sekitar kali terasa lebih dingin daripada di tempat lain, bahkan saat musim kemarau sekalipun. Banyak orang mengira kali ini cuma tempat biasa, kataku sambil menyesap teh panas. Padahal dari kecil aku sudah tahu, kali ini tidak pernah benar-benar tidur. Aku pernah lihat sendiri, hewan-hewan seperti burung atau kucing yang terlalu dekat ke air menjelang maghrib bisa mendadak hilang tanpa jejak. Pernah juga ada kejadian seekor kambing milik tetangga yang tergelincir saat minum di pinggir kali. Airnya tenang waktu itu, tapi kambing itu seolah-olah ditarik ke tengah dan tidak pernah muncul lagi. Warga menemukannya 2 hari kemudian di hulu, terdampar dengan bulu basah kusut dan mata melotot kosong. Bukan hanya binatang, ada kisah-kisah tentang orang yang melanggar larangan dan berakhir tak kembali. Cerita itu akan kuceritakan nanti, karena kalau dibuka sekarang, malam ini mungkin sampai tidak bisa tidur. Aku menghela nafas, mataku masih tertuju pada batu giling di tengah kali. Batu itu seperti punya nyawa sendiri. Ketika hujan deras dan air meluap, batu itu tidak pernah benar-benar tenggelam, seolah ada yang menahan arus agar tetap mengelilinginya, seperti pusaran halus yang hanya bisa dilihat oleh orang yang memperhatikan dengan seksama. "Batu itu saksi bisu, Nak," ucapku pelan. "Bukan cuma saksi, tapi rumah bagi sesuatu yang tak mau disebut namanya sembarangan."
Angin sore kembali bertiup, membawa aroma kemenyan samar. Padahal tak ada orang yang sedang membakar apapun. Aku tahu, itu pertanda bahwa mereka sedang memperhatikan. Lamat-lamat, suara gemericik air terdengar dari kejauhan. Tapi kali ini telingaku menangkap irama yang berbeda. Gemericiknya bukan sekedar air mengalir, melainkan seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan. Gerakan itu berulang-ulang, seperti rambut panjang yang diseret dan terbawa arus. Aku berhenti bicara, menajamkan pendengaran. Gemericik itu semakin dekat. Di saat itulah tanpa sadar aku berbisik, "Nuwun sewu," sebelum melanjutkan ceritaku. Karena di kali itu siapapun yang berani memandang terlalu lama bisa saja balik dipandang dari dalam air. Aku menyandarkan punggung di kursi bambu, menatap kali yang permukaannya berkilau diterpa sinar sore. "Kali Watu Giling ini bukan sembarang sungai, Nak," kataku pelan. Sejak zaman Mataram kuno, batu-batu di tengah kali itu dipakai untuk mengeksekusi orang yang dianggap mengkhianati kerajaan. Kisah ini kudapat dari simbahku dan simbahnya simbahku. Cerita yang sudah diwariskan dari mulut ke mulut. Kadang dengan nada lirih, seolah takut terdengar oleh yang tak kasat mata. Zaman dulu saat kekuasaan Mataram masih kuat, hukum dijalankan dengan tangan besi. Para pengkhianat bagi prajurit yang membelot maupun rakyat yang menentang titah raja akan dibawa ke sini. Watu Giling di tengah kali itu jadi alat kematian. Tubuh terhukum diikat di batu, lalu diputar dengan tali dan kayu sampai leher mereka patah atau tenggelam ke dalam air. Darah mereka akan mengalir, mewarnai air menjadi merah keruh. Dari semua eksekusi, ada satu yang paling membekas, kisah Nyai Endah. Ia adalah selir seorang bangsawan tinggi. Cantik parasnya, halus tutur katanya, tapi kecantikannya menjadi sumber malapetaka. Nyai Endah difitnah berselingkuh dengan prajurit muda. Konon, ada istri sah bangsawan itu yang sengaja menanam fitnah demi menyingkirkannya. Tanpa sempat membela diri, Nyai Endah ditangkap oleh prajurit kerajaan. Malam itu ia digiring dalam keadaan tangan terikat. Bulan purnama menggantung, menerangi wajahnya yang pucat, namun matanya tetap tegak. Tidak ada rasa takut, hanya kemarahan. Di tepi kali, para algojo menyiapkan batu giling yang licin berlumut. Kaki Nyai Endah diikat erat dengan tali tambang, lalu disatukan dengan bongkahan batu besar. "Dosa apa yang sudah kulakukan hingga aku diperlakukan seperti ini?" teriaknya lantang, tapi tak ada yang menjawab. Sebelum tubuhnya dilempar ke air, Nyai Endah bersumpah, "Dengarkan kalian semua. Darahku akan bersatu dengan kali ini. Siapapun yang mengganggu tempat ini akan kutarik bersama ke dasar agar mereka merasakan penderitaan yang sama." Prajurit mendorongnya dan tubuh Nyai Endah jatuh menghantam permukaan air. Batu yang mengikat kakinya menyeretnya ke dasar. Bulan purnama tetap bersinar, tapi malam itu saksi mengatakan air kali berubah pekat dan berbau amis. Sejak saat itu, arus kali kadang membentuk pusaran aneh meski tak ada hujan. Cerita itu di masa kini dianggap sebagian orang hanya legenda. Anak-anak sekolah tertawa ketika mendengar kisah Nyai Endah, mengira itu cuma cerita untuk menakut-nakuti. Tapi anehnya, walaupun menganggapnya dongeng, mereka tetap enggan bermain di kali menjelang maghrib. Seolah di dalam hati mereka ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Aku sendiri, Nak, bukan cuma mendengar cerita. Aku pernah merasakan tanda-tanda kehadiran Nyai Endah. Waktu itu aku masih bocah, kira-kira umur 10 tahun. Sore menjelang malam, aku disuruh Simbah mencari kebo yang lepas dari kandang. Kebo itu sering minum di tepi kali, jadi aku berjalan ke sana. Air sedang surut, batu giling terlihat jelas di tengah aliran. Langit berwarna ungu gelap, dan angin bertiup membawa aroma tanah basah bercampur kemenyan. Aku berdiri memandang batu itu, entah kenapa tak bisa mengalihkan pandangan.
Lalu aku melihatnya. Tepat di sekitar batu giling, air mulai berputar. Pelan tapi teratur, seperti ada sesuatu yang berenang mengelilinginya. Tidak ada angin kencang, tidak ada benda jatuh ke air. Tapi pusaran itu membesar. Airnya jadi kehijauan, dan dari kedalaman, aku sempat melihat kilatan seperti rambut panjang melayang. Hatiku berdegup kencang. Aku ingat pesan Simbah. Kalau melihat pusaran di kali, jangan mendekat. Aku mundur perlahan, lalu lari sekuat tenaga pulang. Kerbau itu bahkan lupa aku cari. Malam itu aku demam tinggi, dan dalam mimpiku, aku melihat seorang perempuan berwajah pucat dengan bibir membiru berdiri di tengah kali sambil memandangku. Sejak hari itu, setiap kali aku melihat batu giling, aku selalu merasa ada mata lain yang memandang balik dari dalam air. Hari itu, siang menjelang sore. Matahari terasa hangat di kulit. Angin dari arah kali membawa bau khas tanah basah bercampur lumut. Di seberang rumahku, di dekat pohon randu, ada anak sebayaku bernama Wito. Ia anak tunggal dari pasangan Pak Thohir dan Bu Sena. Wito dikenal pemberani, bahkan cenderung nekat. Kami sering main layangan bersama, atau sekedar mencari keong di pinggir kali. Tapi siang itu, aku hanya duduk di teras, menunggu bapakku pulang dari sawah. Ketika aku dengar suara teriakan yang membuat bulu kuduku berdiri. Wito! Wito tenggelam! Wito kelelap! Teriak seseorang dari tepi kali. Aku berlari bersama puluhan warga yang berhamburan keluar rumah. Sesampainya di tepian, aku lihat beberapa bapak sudah menceburkan diri, mencari-cari di arus yang deras. Wito terakhir terlihat bermain di batu besar dekat beringin keramat. Kata anak-anak lain, dia mencoba menangkap ikan yang berenang di sela batu. Seorang ibu di dekatku menangis terseduh-seduh sambil menunjuk ke tengah kali. Tadi aku lihat ada tangan putih keluar dari air, menarik Wito ke bawah. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung merapatkan diri. Sebagian membaca doa, sebagian lagi terlihat pucat pasi. Aku sendiri hanya terpaku. Wajahku panas, tapi punggungku dingin. Tangan putih. Di pikiranku, tangan manusia tidak seputih itu, apalagi di siang bolong. Pencarian berlangsung hampir 1 jam, tapi hasilnya nihil. Arus kali tenang-tenang saja, seolah menyembunyikan rahasianya. Wito seperti hilang di telan air tanpa meninggalkan jejak. Bahkan pelampung kayu yang dipakai bapak-bapak untuk menyelam mengambang lagi tanpa hasil. Menjelang maghrib, Pak Lurah memutuskan untuk menghentikan pencarian sementara. Besok kita cari lagi. Malam ini kita ruatan dulu di tepi kali. Jangan ada yang pulang lewat sini sendirian, ujarnya tegas. Ruatan itu sederhana, tapi sakral. Di tepi kali diletakkan sesaji, kembang 7 rupa, kemenyan yang mengepul harum, dan sebakul nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk. Seorang tetua desa, Mbah Suro, duduk bersila, memimpin doa. Suaranya serak, namun setiap kata yang keluar terdengar seperti memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Ojo njupuk sing dudu duwekmu, ojo njaluk korban meneh. Begitu gumamnya, seperti sedang bernegosiasi dengan penghuni tak kasat mata di kali itu. Aku berdiri agak jauh, bersembunyi di balik pohon kelapa. Mataku terus mengamati air kali. Entah kenapa, di tengah doa, aku merasa air itu bergerak sendiri. Ada riak halus, padahal angin tak bertiup. Seolah-olah ada sesuatu di bawah permukaan yang mendengarkan. Malam itu, desa menjadi sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada orang yang berani duduk-duduk di teras. Aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tangan putih itu muncul, melayang-layang di pikiranku. Keesokan harinya, Wito ditemukan, tapi bukan di tempat ia tenggelam. Tubuhnya terdampar di tepian sawah yang dialiri cabang kecil
dari Kali Watu Giling. Hampir 1 kilometer jauhnya. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, bibir membiru. Anehnya, ada bekas seperti jari di pergelangan kakinya. Merah keunguan, seolah baru saja dicengkram kuat-kuat. Pemakaman dilakukan cepat sebelum matahari terbenam. Saat semua orang pergi dari makam, aku sempat mendengar Mbah Suro berkata pada Pak Lurah, "Iki dudu pisan-pisane, iki tondo yang sing ning kono lagi nesu. Ini tanda bahwa yang di sana sedang marah, penunggu Kali Watu Giling." Sejak kejadian itu, perasaan takut bercampur penasaran mulai tumbuh di hatiku. Aku jadi sering memperhatikan kali dari jauh. Memperhatikan bagaimana arusnya berubah-ubah tanpa alasan. Atau bagaimana kadang ada suara gemericik yang terdengar seperti bisikan. Warga desa semakin disiplin dengan pantangan turun-temurun. Tidak ada yang berani mandi atau memancing menjelang maghrib. Setiap malam Jumat Kliwon, sesaji selalu diletakkan di bawah beringin keramat. Pisang raja sepasang, segelas air putih, dan kembang setaman. Dulu aku menganggap itu hanya kebiasaan orang tua. Tapi setelah Wito, aku tahu itu bukan sekedar adat. Sesaji itu katanya untuk menghormati Nyai Endah. Nama yang jarang diucapkan keras-keras. Mereka percaya kalau Nyai sudah dikasih makan, ia tidak akan minta korban. Tapi bila sesaji diabaikan, ia akan mencarinya sendiri. Sementara itu, ada seseorang bernama Mas Sarman. Adalah sosok yang selalu menjadi bahan pembicaraan di kampung Watu Giling. Bukan karena dia suka membuat onar saat itu, tapi karena sifatnya yang keras kepala dan terlalu percaya diri. Pemuda berusia sekitar 25 tahun di tahun itu, punya tubuh tegap, kulit legam terbakar matahari, dan otot lengan yang menonjol hasil dari bekerja di sawah dan mengangkat kayu. Wajahnya selalu dihiasi senyum sinis setiap kali orang membicarakan hal-hal yang berbau mistis. "Alah, cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin anak kecil," katanya suatu kali saat sekelompok bapak-bapak tengah bercerita tentang Nyai Endah di warung kopi. Ucapan itu membuat beberapa orang saling pandang, tapi tak ada yang berani menegurnya. Mereka tahu Mas Sarman bukan tipe orang yang mau mendengar nasihat. Dia punya kebiasaan memancing sendirian di tempat-tempat yang dianggap terlarang. Di antara semuanya, lokasi favoritnya adalah di bawah beringin keramat yang tumbuh di pinggir Kali Watu Giling. Beringin itu besar sekali. Batangnya sebesar pelukan 5 orang dewasa. Akarnya menjuntai sampai ke air, membentuk tirai alam yang gelap dan rimbun. Di sanalah, menurut cerita orang tua, Nyai Endah kerap menampakkan diri. Bukan sekali 2 kali warga menegur Mas Sarman. Bahkan Pak Darmo yang waktu itu masih berusia belasan tahun pernah ikut mendengar ketika Pak Lurah mencoba memperingatkannya. "Sarman, jangan mancing di bawah beringin itu lagi. Kalau mau cari ikan, di sebelah utara juga banyak. Airnya jernih, ikannya gede-gede," kata Pak Lurah dengan nada serius. Mas Sarman hanya terkekeh. "Pak Lurah, saya ini bukan anak kecil. Ikan paling besar itu adanya di bawah beringin. Kalau cuma takut sama cerita hantu, lah kapan kita maju?" Hari itu sore menjelang maghrib, Mas Sarman kembali menurunkan perahunya ke kali. Orang-orang yang melihat dari kejauhan sudah mulai menggelengkan kepala. Langit sore tampak aneh. Merahnya terlalu pekat, seperti disapukan darah di antara gumpalan awan. Angin yang biasanya hangat di musim kemarau mendadak terasa dingin menusuk tulang. Pak Darmo yang kebetulan sedang pulang dari sawah ikut berhenti di tepi kali, menyaksikan kelakuan Mas Sarman. Ia ingat betul suasana sore itu. Suara dedaunan beringin bergesekan, tapi bukan seperti ditiup angin, melainkan seperti bisikan yang datang berulang-ulang. Kadang terdengar lirih, kadang memanjang, mengiris hati. Mas Sarman duduk di perahunya, santai sekali. Tangannya memegang joran bambu, ujung tali pancingnya tenggelam di air yang mulai berubah warna. Aneh, air yang biasanya bening kini tampak kehijauan, memantulkan cahaya merah dari langit. Pak Darmo sempat mencium bau aneh, bukan bau amis ikan seperti biasanya, melainkan bau amis darah yang menempel di udara.
bercampur dengan aroma tanah basah yang mengendap lama. Beberapa orang dari kejauhan meneriakinya, "Sarman, woi sore, ayo munggah!" Namun ia malah menoleh dan melambaikan tangan dengan senyum mengejek. Ikan baru mulai makan umpan ini, sebentar." Sementara itu angin berembus kencang dari arah selatan. Daun-daun kering beterbangan, sebagian jatuh di permukaan kali lalu terseret arus ke arah beringin. Pak Darmo melihat air di sekitar akar beringin mulai bergolak. Awalnya pelan, hanya riak kecil. Tapi kemudian membentuk pusaran yang semakin lebar. Perahu Mas Sarman mulai bergoyang. Wajahnya masih terlihat percaya diri. Dia mencoba mengayuh sedikit, tapi pusaran itu semakin kuat. Air berputar seperti tangan raksasa yang menarik perahunya ke arah tengah pusaran. Suara gemericik kali yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti bisikan-bisikan yang berlapis-lapis, saling bertumpuk, seakan berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak minum. Pak Darmo yang berdiri di tepi kali merasa bulu kuduknya berdiri. Ia seperti melihat bayangan samar di dalam pusaran. Bentuknya seperti kain panjang berwarna putih kusam, melayang-layang di bawah permukaan air. Bukan kain yang hanyut, karena geraknya teratur mengelilingi perahu. Warga yang melihat mulai panik. Ada yang berlari memanggil bantuan, ada yang berdiri kaku mematung. Tapi Mas Sarman tetap belum menunjukkan rasa takut. Ia malah mencoba mengangkat pancingnya yang tiba-tiba dididel, terasa berat. Senyum tipis terukir di wajahnya. Mungkin mengira dia mendapat ikan besar. Tapi sebelum kail itu benar-benar terangkat, sesuatu di air memercik dan pusaran membesar. Perahu bergoyang keras. Angin yang tadi hanya berembus kini berputar-putar, seperti pusaran itu ikut menghisap udara sekitar. Daun-daun dan ranting beterbangan, membuat sore itu terasa seperti masuk ke perut badai. Pak Darmo tak bisa memalingkan mata. Ia melihat jelas. Di antara riak air yang memercik, muncul sekelebat wajah pucat dengan mata terpejam. Rambut panjang terurai mengikuti arus. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat nafasnya tercekat. Pusaran semakin menguat. Perahu Mas Sarman berputar seperti gasing. Dan di sela-sela bunyi air yang bergolak, terdengar suara lirih yang menyerupai nyanyian wanita. Sementara itu air kali sore itu berubah semakin pekat. Dari kejauhan warga yang berkumpul di tepi tanggul bisa melihat perahu kecil Mas Sarman bergoyang liar. Seperti diguncang dari bawah. Angin bertiup menusuk kulit, membawa aroma amis bercampur anyir yang membuat perut terasa mual. Di antara suara gemericik air, terdengar sesuatu lirih seperti desah nafas yang berat. Tiba-tiba dari permukaan air yang berputar itu, sesuatu perlahan muncul. Rambut hitam panjang, basah dan kusut, mengapung seperti lumut yang terangkat dari dasar kali. Ujung-ujung rambut itu bergerak mengikuti arus, namun tak sepenuhnya hanyut, seakan menempel pada sesuatu yang ada di bawah. Sedikit demi sedikit, sebuah wajah menyembul di antara gelombang kecil, pucat, kebiruan, dan dingin seperti batu. Bibirnya pucat membiru, nyaris tak berbentuk. Mata itu bukan mata manusia biasa. Seluruh bola matanya putih polos, tanpa hitam. Menatap tanpa berkedip ke arah Mas Sarman. Tak ada amarah, tak ada senyum. Hanya kehampaan yang membuat siapapun yang melihatnya merinding. Mas Sarman yang tadinya berdiri tegap di perahunya, kini terpaku. Tangannya yang memegang joran memucat, jemarinya bergetar. "Astagfirullah," bisiknya, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Air di sekitar perahu itu mendadak bergolak lebih kencang. Dari pusaran itu sepasang tangan pucat menyembul. Jemari-jemarinya panjang, kurus dengan kuku hitam yang tampak seperti arang. Gerakannya lambat, tapi pasti. Dalam sekejap tangan itu meraih kaki kanan Mas Sarman. "Lepas!" teriaknya, mencoba mengibaskan kakinya. Perahunya bergoyang semakin keras. Warga di tepi kali mulai berlarian ke arah rakit bambu yang biasa dipakai untuk menolong orang hanyut. Tapi langkah mereka seakan diperlambat rasa takut yang membekukan. Mas Sarman berusaha meraih dayung, namun tubuhnya ditarik dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Air memercik tinggi saat ia kehilangan keseimbangan.
Sekali sentakan, tubuhnya terjungkal ke air bersama perahunya. Suara cipratan keras memecah sore yang mencekam. Jeritanya menggema di sepanjang tepi kali. "Tolong, tolong!" Namun setiap kata terdengar semakin jauh, semakin tenggelam. Seolah suara itu diseret ke dasar bersama tubuhnya. Perahu kecilnya terbalik, mengapung terombang-ambing tanpa tuannya. Beberapa pemuda kampung termasuk Pak Darmo yang masih remaja kala itu terjun ke air mencoba menolong. Namun arus terasa aneh, seperti ada tarikan dari bawah yang melawan setiap gerakan mereka. Mereka mendayung tangan, tapi pusaran itu justru memutar tubuh mereka ke arah tengah. "Balik, balik! Kalian nanti ikut keseret, ayo balik!" teriak salah satu orang tua yang berdiri di tepi tanggul. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Pak Darmo saat itu ingat betul bagaimana ia mencoba menatap ke dalam pusaran. Di kedalaman air yang hijau gelap, ia melihat sekelebat kain putih bergerak lambat, seperti melayang, dan di bawahnya, wajah pucat itu kembali muncul. Kali ini setengah tubuhnya terlihat, rambutnya panjang berbaur dengan arus, dan tangan yang masih mencengkram kaki Mas Sarman dengan erat. Teriakan Mas Sarman semakin terputus-putus, hanya bunyi cipratan dan denting dayung yang menghantam air terdengar di udara sore itu. Lalu, hening. Pusaran berhenti begitu saja, menyisakan riak kecil di permukaan kali. Perahu Mas Sarman terbalik beberapa meter dari tepi, hanyut perlahan. Mas Sarman tak lagi terlihat. Warga berdiri terpaku, tak berani masuk lebih jauh ke air. Beberapa perempuan mulai menangis histeris, memanggil-manggil nama Mas Sarman, berharap ia muncul ke permukaan. Namun, menit demi menit berlalu, yang muncul hanyalah daun kering yang hanyut dari hulu. Malam itu warga berkumpul di rumah kepala dusun. Keputusan diambil. Pencarian akan dilakukan sampai pagi. Obor-obor dipasang di sepanjang tepi kali, dan doa-doa dibacakan untuk menenangkan arwah. Orang-orang tua di kampung sepakat, kejadian ini adalah tebusan dari keangkuhan Mas Sarman sendiri. Pencarian berlanjut keesokan harinya. Beberapa warga menyusuri tepian dengan rakit bambu, sementara yang lain menelusuri hulu. Namun hingga matahari naik tinggi, tubuh Mas Sarman belum ditemukan. Baru pada hari kedua, kabar datang dari hulu kali, sekitar 2 km dari tempat kejadian. Seorang pemancing menemukan tubuhnya tersangkut di akar bambu di tepi air. Tubuh itu pucat, matanya setengah terbuka, dan ada bekas 5 jari hitam pekat melingkari pergelangan kakinya, seolah bekas genggaman yang terlalu kuat, sama seperti Wito. Saat kabar itu sampai ke telinga warga, tak seorang pun berani membicarakan detailnya dengan suara keras. Semua tahu, bekas itu bukan milik manusia. Dan sejak hari itu tak ada seorang pun yang berani lagi mancing di bawah beringin keramat. Bahkan sekedar mendekat pun, orang memilih memutar jauh, meskipun harus melewati jalan setapak yang lebih panjang. Pak Darmo yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri, menyimpan gambarnya dalam ingatan. Wajah pucat di air, jeritan yang meredam, dan bekas jari hitam yang membekas di kulit Mas Sarman. Sebuah peringatan yang bagi sebagian orang hanyalah cerita lama, tapi bagi dia adalah kenyataan yang tak akan pernah pudar. Sejak kematian Mas Sarman, suasana desa berubah seperti saat kematian Wito. Mbah Karto, tetua desa yang rambutnya sudah sepuh, seputih abu, mengumpulkan warga di balai desa. "Wayahe ngaturake pangapura maneh marang sing duwe panggonan," ucapnya pelan tapi jelas. Matanya memandang ke arah kami satu persatu, memastikan semua mendengar. "Awake dhewe, kita harus mengadakan sesaji luwih gede kanggo nutup pintu sing ndayani nyawa." Aku saat itu ikut membantu. Simbah memintaku menyiapkan kelapa gading, beras putih, dan kembang setaman. Beberapa bapak memotong ayam kampung putih, syarat penting untuk ritual kali ini. Darah ayam itu ditampung di tempurung kelapa, katanya sebagai pengganti, supaya Nyai Endah tidak lagi meminta tumbal nyawa. Siang itu aroma kemenyan mulai mengepul dari rumah Simbah. Di tikar pandan, sesaji disusun rapi. Kepala ayam putih yang sudah dimasak utuh, kelapa gading yang dibelah dua, beras yang dibentuk kerucut kecil seperti tumpeng, serta bunga 7 rupa yang menyebarkan wangi lembut.
Simbah menjelaskan padaku pelan-pelan sambil menata sesaji. Sesaji iki kudu kanggo nyembah le. Kita nggak akan menyembah makhluk itu le, katanya sambil merapikan daun pisang di bawah nasi kerucut. Iki mung nuwun sewu, tanda hormat marang sing bau reksa. Kaya wong lewat pekarangan wong, kudu permisi dhisik. Seperti kita mau lewat halaman depan rumah orang. Kalau ada orangnya, ya kita nuwun sewu. Harus punya adab, minta permisi dulu. Ritual dimulai dengan doa dalam bahasa Jawa kuno yang hanya dimengerti para tetua. Lalu sesaji tersebut diletakkan di atas rakit kecil dari bambu. Perlahan rakit itu didorong ke tengah kali. Aroma kemenyan semakin pekat, bercampur dengan wangi bunga setaman yang terbawa angin. Saat rakit melaju, air di tengah kali seperti bergelombang pelan. Meski tak ada perahu atau arus besar, warga terdiam, beberapa bahkan menunduk, tak berani melihat terlalu lama. Aku mencuri pandang, dan entah kenapa merasa seperti ada sosok samar di balik kabut tipis permukaan air. Seperti siluet rambut panjang yang mengikuti rakit sesaji. Usai ritual, warga mulai bubar. Tapi sebelum pulang, Simbah Karto memanggilku. "Le, elingo yo, kali iki ora mung banyu, ana sing nggonyo, sing nggawa aturan dhewe. Ojo sembrono nek nyedak, apa meneh nek lagi pas kliwon." Sejak hari itu aku tak pernah berani mendekati kali sendirian. Tapi ada sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Setiap kali aku lewat jalan setapak yang menepi ke kali, aku selalu merasa diawasi, bukan seperti tatapan manusia. Ini lebih berat, lebih menusuk. Bulu kuduku selalu berdiri tanpa alasan. Selesai. Demikianlah hiburan misteri di YouTube channel Wen Anthony. Semoga teman-teman terhibur. Mohon maaf kalau ada intonasi kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.